Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok mentoring IT99 akan menyampaikan topik pembahasan mengenai niat, ikhlas, syukur, dan tawazun. Kali ini saya akan membahas tentang materi niat. Niat adalah amalan hati atau amaliyah qobliyah, sehingga hanya Allah dan diri sendiri yang mengetahui apa motif atau niat sebenarnya kita dalam melakukan kegiatan. Niat berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu keinginan untuk melakukan suatu kegiatan. Fungsi niat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, atau membedakan ibadah dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah membedakan tujuan ibadah setiap manusia. Apakah beribadah untuk mengharapkan ridho dari Allah atau hanya untuk mengharapkan mendapatkan pujian dari manusia. Ibadah untuk mengharapkan mendapatkan pujian dari manusia disebut riya. Riya sangatlah berbahaya. Riya termasuk dalam syirik kecil. Yang berikutnya adalah materi ikhlas. Ikhlas merupakan fondasi dari suatu amal ibadah. Ikhlas secara bahasa berarti bersih, jernih, dan murni. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang murni dan tidak tercampur. Ikhlas sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang ikhlas dalam beribadah atau disebut mukhlis tidak akan menyekutukan Allah dan akan terhindar dari bahaya riya. Bahaya riya adalah dapat mendatangkan murka Allah, dan ibadah seorang manusia tidak akan dinilai pahala jika terdapat sedikit riya dalam hatinya. Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan olehnya. Nah, ada macam-macam bersyukur, yaitu yang pertama, syukur dengan lisan. Sebagaimana yang kita ketahui, lisan adalah ucapan, berarti kita bersyukur dengan ucapan. Contohnya atau yang sering kita dengar yaitu perkataan Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Yang kedua yakni bersyukur dengan hati. Kita berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmatnya dengan keikhlasan yang paling dalam, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan yaitu caranya adalah dengan kita melaksanakan segala ibadah dan apa yang diperintahkan olehnya. Nah, selain macam-macam syukur, ada juga hikmah yang kita dapatkan jika kita bersyukur. Yang pertama adalah kita dijauhkan dari murka Allah dan api neraka, dan juga dijauhkan dari sifat iri dengki. Karena dengan kita bersyukur, maka kita tidak akan mengeluh dan kita akan menerima segala apa yang kita terima. Yang kedua yaitu adalah ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, jika kamu bersyukur, maka aku, Allah, akan menambahkan rezekimu, dan jika kamu kufur atau tidak bersyukur atau mengingkari nikmatku, maka ingat azabku, azab Allah sangatlah pedih. Nah, dari itu kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya semakin kita bersyukur, semakin banyak pula kebahagiaan yang kita dapatkan. Yang ketiga yaitu tawazun. Salah satu di antara 3 ciri ajaran ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu tawazun, yang artinya seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli juga dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami telah turunkan bersama mereka kitab. Wal mizana liyaku mannasu bil qisti, dan neraca keadilan agar manusia dapat melaksanakan keadilan.
Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sikap tawazun diperlukan oleh setiap muslim. Seorang muslim hendaknya dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, tidak condong pada salah satu di antaranya. Kesimpulannya adalah bahwasanya niat, ikhlas, syukur, dan tawazun adalah hal-hal yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita laksanakan hal-hal tersebut sehingga semoga dengan kita melaksanakan hal tersebut kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Menurut saya, mentoring ini merupakan salah satu sarana untuk menuntut ilmu agama yang sangat bagus. Menurut saya, mentoring ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dan berguna menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu dan etika yang mungkin tidak bakal saya dapatkan dari tempat lain. Harapan saya untuk kedepannya adalah membagikan ilmu yang saya dapat dalam kelas mentoring ini agar dapat disebarkan ke lebih banyak orang lagi, agar tidak sia-sia ilmu yang kita dapat dalam kelas mentoring ini. Harapan saya ke depannya semoga semua materi-materi yang telah diajarkan di mentoring dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga amalan ibadah kita dengan mengikuti mentoring dapat dibalas oleh Allah SWT.